warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam seperti sekarang ini. Selanjutnya saya akan ucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang ingin mendengarkan ceramah saya. Saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Mensyukuri Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang kami hormati, arti syukur adalah berterima kasih dan memuji sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas karunia atau kebaikan yang diperoleh dari Allah. Jika kita berbicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, berarti kita tidak terlepas dari 4 perkara yang harus kita ketahui selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Yakni yang pertama, sang pemberi nikmat. Sebagaimana yang kita ketahui, pemberi nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang berkuasa menambah dan mengurangkan nikmat yang ada pada diri setiap manusia. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menambahnya, maka tak seorang pun yang dapat menolaknya, dan begitu pula sebaliknya. Jika Allah berkehendak untuk mencabut nikmat yang ada pada manusia, maka tidak ada seorang pun yang dapat mempertahankannya. Yang kedua, nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwa di antara berbagai macam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, paling sering mendapat adalah iman dan Islam dan kesehatan. Sehingga jika manusia mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada, sampai manapun manusia tidak dapat menghitungnya. Yang ketiga adalah orang yang menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sikap manusia dalam menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama. Ada orang yang menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika dia telah menerima nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia tidak akan ingat orang yang memberi nikmat. Dan ada pula orang yang ketika menerima nikmat Allah, dia ingat akan orang yang memberi nikmat kepadanya, sehingga akan terucaplah di bibirnya kalimat-kalimat yang baik dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini insya Allah akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam surah Ibrahim ayat 7. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, sungguh jika kamu mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku kepadamu. Dan jika kamu kufur terhadap nikmat yang kuberikan, niscaya azabku amatlah pedih. Hadirin sekalian yang kami hormati, yang terakhir adalah adanya ucapan syukur terhadap nikmat yang diberikan. Kewajiban kita selaku orang mukmin dengan berdasarkan ayat adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikannya kepada kita. Dan salah satu tanda-tanda orang yang mensyukuri nikmat Allah adalah mereka yang selalu mengeluarkan
ucapan-ucapan baik pada mulut dan lisannya. Hadirin sekalian yang kami hormati, sebagai kesimpulan akhir, saya mengajak kepada kita semua, mari kita kembali bermuhasabah diri dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, dengan jalan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan itulah seseorang manusia akan memperoleh derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.